Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bermateri penerapan komunikasi kontekstual. Di sini saya Latif Adi Kurniawan dan nanti ada beberapa rekan saya ya. Lanjut next langsung ke materi saja. Pertama ada komunikasi dalam kesalahan bisnis internasional. Nah, pentingnya kompetensi budaya, pemimpin global harus menyadari bahwa pilihan budaya dan komunikasi nonverbal memiliki dampak besar pada kelompok budaya yang berbeda. Yang pertama ada Gerber Afrika, visual bayi pada label disalahpahami sebagai indikator isi produk karena rendahnya literasi lokal. Schweppes atau di Italia ini kesalahan translasi tonic water menjadi aqua di Toleta atau artinya ini air toilet. Nah, yang selanjutnya ada Pepsi di Taiwan, slogan Come Alive bermakna harfiah membangkitkan leluhur dari kubur. Nah, selanjutnya ada kaos promosi atau di Miami ini salah tata bahasa Spanyol mengubah makna. Nah, maknanya ini menjadi melihat paus, menjadi melihat kentang. Nah, selanjutnya yang terakhirnya ada Coca-Cola di Cina, adaptasi fonetik awal yang tidak tepat secara semantik berarti gigit berudu lilin. Next, segitiga makna konteks dan terjemahan. Yang pertama ada menerjemahkan ide. Kita juga harus meleset dalam satu frekuensi yang sama tentang ide-ide kita. Terus ada menerjemahkan hal-hal. Contoh lain itu dapat ditemukan dalam nama-nama berbeda yang digunakan untuk hal-hal yang sama. Mudah untuk mengasumsikan bahwa hanya karena seseorang berbicara bahasa yang sama, mereka menggunakan bahasa yang sama. Nah, selanjutnya ada menerjemahkan simbol. Kita juga dapat terjadi miskomunikasi dengan menggunakan simbol yang salah. Simbol itu bersifat arbiter dengan sendirinya, tetapi membawa membawa makna dan dapat dikenali saat kita memberikan makna padanya. Yang terakhir ada kebangkitan McDonald's atau McD ini ya, memiliki banyak versi figur. Terkenalnya salah satunya adalah versi santai Ronald yang duduk di bangku dengan lengan diletakkan di belakang bangku dan satu kaki diselangkan di atas yang lain. Mungkin sekian itu presentasi dari kami, dari saya ya teman-teman. Nanti yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Agitya Albin Saputra dengan NPM 0082. Saya akan meneruskan materi dari Mas Latif Adi ya, yang tentang segitiga itu tadi, yaitu konteks dan komunikasi. Hal ini mendefinisikan budaya sebagai cara kita berkomunikasi dan menyatakan bahwa itu diatur oleh aturan-aturan tersembunyi atau bahasa diam atau dimensi yang tersembunyi. Nah, ini terminan dalam bahasa maupun perilaku. Yang selanjutnya ada komunikasi konteks atau rendah. Budaya konteks atau rendah lebih mengandalkan kata eksplisit atau aktual yang diucapkan. Penekanannya itu pada sikap langsung atau penerimaan diharapkan merespon kode verbal dengan cara yang lebih harfiah. Yang terakhir ada konteks tinggi. Komunikasi konteks yang tinggi. Dalam budaya konteks tinggi ini, makna diturunkan dari apa yang tidak diucapkan dengan orang yang memahami subteks dalam konteks yang sedang dibahas. Yang selanjutnya ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung ini menyampaikan pendapat secara tegas dan jelas, bersifat lugas, langsung ke inti. Umumnya pada budaya konteks rendah, yaitu contohnya Amerika. Komunikasi tidak langsung ini lebih halus, tidak to the point, menghindari konflik, atau tidak menyinggung perasaan. Mengutamakan harmoni dan menjaga wajah. Yang ketiga ada perbedaan utamanya, yaitu perbedaan antara komunikasi langsung dan tidak langsung terlihat dari cara seorang menyampaikan pesan dan berinteraksi.
Komunikasi langsung ini cenderung bersifat terbuka, menggunakan kata saya, serta lebih nyaman dalam berdebat dan menyampaikan pendapat secara gas. Gaya ini juga dianggap lebih cepat dan efisien karena langsung menuju inti pembahasan. Nah, sebaliknya, jika komunikasi tidak langsung lebih berhati-hati dalam berbicara, sering menggunakan kata kami dan cenderung menghindari konfrontasi. Selain itu, gaya komunikasi ini lebih mempertimbangkan situasi dan perasaan lawan bicaranya, sehingga penyampaian pesan dilakukan dengan lebih halus. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Alfiansah, NPM 09094. Izin melanjutkan, kemenangan konflik. Dalam kemenangan konflik terdapat perbedaan kata antara gaya komunikasi tidak langsung dan langsung. Pada komunikasi tidak langsung, individu cenderung menghindar konflik terbuka dengan menggunakan bahasa yang halus, si- sindiran atau melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik dan menghindari ketegangan yang dapat merusak sebal- kehormatan. Sebaliknya, komunikasi langsung menghadapi konflik secara terbuka dengan membahas masalah secara jelas, tegas, dan langsung pada inti persoalan. Pendekatan ini lebih fokus pada penyelesaian masalah secara cepat, meskipun terkadang dapat terkesan keras jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Kemudian cara mengatakan tidak, budaya tidak langsung. Dalam budaya komunikasi tidak langsung, seseorang tidak selalu menyampaikan penolakan secara tegas dengan kata tidak. Menolak sering kali disampaikan secara halus agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Bentuknya dapat berupa diam dan yang sebenarnya menunjukkan ketidaksetujuan, mengalihkan bicara ke topik lainnya, atau menuju jawaban tanpa kepastian. Selain itu, seseorang juga bisa mengulang pertanyaan sebagai tanda keraguan, memberikan jawaban yang tidak pasti, atau bahkan mengatakan ya yang bersifat bersyarat, yang pada dasarnya belum tentu berarti persetujuan sepenuhnya. Cara cara ini digunakan untuk menjaga hubungan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, eh, izin masuk tanpa salam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Wahyu Wibowo dengan nomor NPM 0089. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang budaya waktu monokronik. Budaya waktu monokronik adalah cara pandang terhadap waktu yang bersifat linear atau terstruktur. Dalam budaya tersebut, waktu dianggap berjalan secara beruntun dan dibagi menjadi satuan yang jelas seperti menit, jam, hari, dan minggu. Orang yang hidup dalam budaya monokronik biasanya satu, faktor mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dua, sangat menghargai ketepatan waktu. Tiga, menganggap keterlambatan sebagai hal yang tidak profesional atau mengganggu. Selanjutnya terbiasa dengan jadwal dan tenggat waktu atau deadline yang jelas. Karyawan dalam budaya ini secara tidak langsung memahami bahwa harus menyetujui dan mengikuti batas waktu kerja dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada budaya waktu polikronik. Budaya waktu polikronik adalah cara pandang terhadap waktu yang lebih santai dan fleksibel. Dalam budaya ini, waktu tidak dianggap kaku atau
harus selalu tepat sesuai jadwal. Orang yang polikronik biasanya tidak terlalu mempermasalahkan keterlambatan, karena bagi mereka waktu itu mengalir terus seperti siklus, bukan sesuatu yang harus diatur secara ketat. Mereka juga cenderung lebih mengutamakan hubungan sosial daripada jadwal. Selanjutnya ada perbedaan utama. Budaya polikronik dan monokronik memiliki perbedaan utama dalam cara memandang waktu dan menjalankan aktivitas. Dalam budaya polikronik, waktu dianggap fleksibel dan mengalir, sehingga keterlambatan masih dianggap wajar. Orang dengan budaya ini cenderung melakukan banyak pekerjaan dan tidak masalah jika aktivitas seperti rapat disela oleh hal lain. Sebaliknya, dalam budaya monokronik, waktu dipandang sebagai sesuatu yang teratur dan terbatas sehingga harus digunakan dengan disiplin. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Tanjawan dengan NPM 101. Nanti selanjutnya ada studi case target Corp the Urine Sandal. Latar belakang studi kasus target corporation ini berawal dari kesalahan perusahaan dalam memberi nama produk yang menimbulkan kesalahpahaman budaya. Pada tahun 2013, Target menjual sandal dengan nama Orina, yang dalam bahasa Spanyol berarti urin. Nama tersebut menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, khususnya komunitas Hispanik di Amerika Serikat. Tidak lama sebelumnya, Target juga mendapat kritik karena menamai gaun ukuran besar dengan istilah Grey Manage, yang dianggap menghina perempuan bertubuh besar. Kasus ini menjadi contoh penting bahwa dalam dunia bisnis, terutama perusahaan besar yang memiliki banyak konsumen dari latar belakang berbeda, komunikasi dan strategi branding harus dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan kecil dalam penamaan produk bisa berdampak besar pada citra perusahaan. Oleh karena itu, studi kasus ini penting untuk dipelajari agar perusahaan lebih memahami pentingnya komunikasi lintas budaya dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari studi case Target Corp The Urine Sandal, bahwa kegagalan dalam komunikasi lintas budaya dapat berdampak besar terhadap citra perusahaan. Kesalahan penamaan produk seperti sandal Orina dan dress Creminage menunjukkan bahwa perusahaan kurang memperhatikan makna bahasa dan persepsi budaya dari audiens yang beragam. Akibatnya, Target mengalami krisis reputasi karena nama produk yang dianggap menyinggung kelompok tertentu, khususnya komunitas Hispanik. Hal ini menegaskan bahwa dalam pasar global atau multikultural, makna suatu pesan tidak hanya ditentukan oleh perusahaan, tetapi oleh bagaimana audiens menafsirkannya. Selain itu, kasus ditentukan oleh perusahaan, tetapi oleh eh, selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa yang pertama ada branding adalah hal yang sangat sensitif dan strategis. Yang kedua, ada kesalahan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Yang terakhir, ada perusahaan harus memiliki sistem pengecekan yang baik, termasuk melibatkan tim yang beragam dan melakukan uji pasar. Secara keseluruhan, pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa sensitivitas budaya dan komunikasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan bisnis di era global. Sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan produk dan pemasaran. Sekian dari saya. Sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Sakif Ramadiansyah dengan NPM 0074. Yang selanjutnya itu materinya contoh kasus nyata dalam lintas budaya. Perbedaan budaya sering menimbulkan konflik komunikasi. Misal di budaya barat itu langsung dan efisien. Nah, kalau misal ini, kalau yang di budaya barat ini, kalau kamu ketemu orang dari budaya yang beda, cara ngomongnya itu bisa beda banget. Dengan ini sering terjadi sumber miskomunikasi yang nggak disadari. Kalau orang barat itu sering langsung to the point. Jadi kayak misal gini, kalau misal di meeting itu ide kamu kurang bagus, langsung dibilang ini alasannya gini-gini. Kalau
Kalau orang timur kan masih ada bahasa basinya. Nah, yang selanjutnya itu orang timur. Nah, budaya timur tidak langsung dan menjaga harmoni. Kritik disampaikan pelan-pelan biar nggak menyinggung perasaan. Istilahnya jaga muka lah, seperti itu. Nah, next Mas. Next. Ya. Yang selanjutnya yaitu implikasi dalam dunia global. Pemahaman budaya dan identitas sangat penting dalam yang pertama itu bisnis internasional. Jadi bisnis internasional ini pas kamu mau deal bisnis sama orang di luar negeri, cara negonya beda-beda. Jadi kita harus memahami budaya itu. Yang kedua yaitu kerja tim global. Sekarang tuh udah biasa banget satu tim isinya orang dari berbagai negara. Kayak misal saya ambil contoh kayak misal di kapal pesiar gitu. Kapal pesiar kan eh, para ABK kapalnya atau pegawainya itu kan dari berbagai macam negara. Yang selanjutnya ada pendidikan internasional. Nah, pendidikan internasional ini relate banget buat kita. Kampus makin banyak mahasiswa asing atau program pertukaran. Dan yang terakhir ada diplomasi. Nah, diplomasi itu ada hubungan antar negara. Di level negara, salah satu ucap bisa jadi insiden diplomatik. Nah, yang selanjutnya ada juga manfaat antara lain yaitu mengurangi konflik, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan membangun hubungan yang harmonis. Nah, mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.